firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu, Bapa. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebih menyenangkan hatimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya, amin. Sedang duduk bagi Tuhan, shalom. Selamat malam, selamat hari Minggu. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian lama. Kitab Yesaya pasal 8. Kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-23 dan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya, kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Mari kita angkat kitab kita, katakan sudah saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga. Amin. Sedang duduk bagi Tuhan. Bapak Yesus Tuhan akan membaca ayat 23, pasal 8, 23, Yesaya pasal 8 ayat 23, dan saya akan membaca Yesaya pasal 9 ayat 1, dan seterusnya kita bergantian sampai ayat 6. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan amin. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita, yang bentar lagi kita akan melewati tahun 2025, ya akan kita masuk tahun baru, ya tahun 2026. Kita percaya, ya Tuhan akan terus memberkati kita, ya Tuhan akan terus menyertai kita. Bahwa Tuhan, kita hidup di dunia ini, ya di bumi ini kita tidak terlepas daripada ya mungkin kegelapan. Karena apa? Kita melihat konflik, ya miskinan, ya sakit penyakit, berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan, ya yang sering terjadi. Ya, kalau kita melihat, ya seperti gambar firman Tuhan Yesaya ini yang mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan, ya
bangsa yang terhimpit ini di ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi firman Tuhan malam hari ini yaitu janji Tuhan untuk memulihkan ya tanah Zebulon dan tanah Naftali yang terhimpit itu, ya, yang hidup dalam kekelaman itu. Karena apa? Ya, umat Tuhan hidup dalam dosa, ya, hidupnya dalam kegelapan. Kalau kita melihat pasal 8 ayat 19 mengatakan, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah atau roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya, mereka akan menengadah ke langit. Ya, jadi terjadi ya kelaparan, melarat, ya karena apa? Bahwa mereka hidupnya menyimpang dari firman Tuhan dan hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Mereka meminta petunjuk kepada arwah, ya kepada roh-roh orang mati dan kepada peramal-peramal. Makanya hidup mereka jauh daripada kasih Tuhan, ya hidup mereka terpisah daripada kasih Tuhan, sehingga hidup mereka melarat, ya, dan hidup mereka susah. Tetapi Allah adalah Allah yang baik, ya. Allah adalah Allah yang tidak tega. Allah berjanji akan memulihkan bangsa yang terhimpit ini, ya. Jadi di sini Yesaya menggambarkan Allah sebagai terang, ya. Sebagai terang itu kita tahu, ya, di dalam kegelapan itu kita membutuhkan terang. Seringkali kami pelayanan ke pulau-pulau, ya, atau ke Galang Baru sana, ya, karena apa? Jalannya tidak punya lampu, ya, tidak lampu jalan, dan itu gelap. Gelap itu kami nggak bisa jalan, ya, karena apa? Situasi memang sangat gelap. Yang kami bisa lakukan, kami ambil HP, ya, kami buka senternya, ya, sehingga apa? Kami bisa senter ke bawah ke jalan, sehingga kami bisa jalan, ya. Jadi tanpa lampu senter itu kami sulit untuk jalan, karena jalannya itu pasir, ya, ada lubang, ya, ada mungkin binatang-binatang, sehingga kami memerlukan lampu, ya. Jadi terang lampu itu adalah untuk menuntun kita melangkah, ya. Dan seringkali juga saya antar mereka di Galang Baru sana pada malam hari itu, ya, jalannya itu juga gelap, ya. Jadi hanya mengandalkan apa? Mengandalkan lampu, yaitu lampu mobil. Ya, lampu mobil itu untuk menerangi jalan. Coba kalau tanpa lampu mobil itu, maka saya nggak akan bisa menyetirnya. Ya, bisa salah-salah masuk ke jurang mungkin. Ya, karena jalannya itu adalah jalan tanah merah, ya, tanpa aspal untuk masuk ke dalam rumah mereka. Ada suatu kali saya jalan malam hari itu, saya melihat ada ular. Ya, ada ular yang nyebrang jalan. Bayangin, seandainya kita jalan kaki, tidak ada lampu, gimana? Ya, kita akan menginjak ular itu. Ya, salah-salah kita digigit ular itu. Ya, jadi di dalam kegelapan itu kita memerlukan terang, cahaya, ya, yang untuk apa? Menuntun jalan kita, ya, sehingga ada binatang yang membahayakan itu kita bisa tahu, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini juga, sekarang ini juga mungkin kita mengalami masalah persoalan pergumulan, tetapi percayalah, masalah persoalan pergumulan kita itu, ya, tidak akan pernah permanen, ya. Itu akan apa? Ada jalan keluarnya. Karena apa? Ada terangnya Tuhan, ya. Jadi bagi kita yang mungkin anak-anak yang lagi sekolah, lagi berhadapan ujian, ya, atau menghadapi tugas-tugas sekolah, jangan pernah putus asa, ya. Mungkin merasa tidak mampu, tapi jangan putus asa. Karena apa? Selalu ada jalan, ya, selalu ada jalan. Jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah apa? Depresi. Karena apa? Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Ya, saya bersama Ibu
Ya, istri saya, kami sering kalau pulang dari gereja, ya kami sering melihat seorang bapak yang jalan di jalan, ya 2 kali saya menjumpai bapak tersebut, dia jalan di jalan, ya, dan saya melihat ini bapak ini perlu ditolong, ya bapak ini punya masalah persoalan pergumulan, ya, dan ketika kami hampiri, kami datang kepada bapak tersebut, ya karena kami mengenalnya, dan kami dekat kepada beliau mengatakan banyak masalah persoalan pergumulannya, ya uangnya habis, ya kerjanya tidak konsentrasi lagi, dia tidak betah lagi, ya sehingga apa, dia sangat tertekan, sehingga dia bilang kalau saya tidak jalan, saya bisa gila katanya, ya saya bisa stres, sehingga dia jalan terus setiap hari, ya untuk hilangkan stres seperti itu, ya. Dan saya mengajak ya beliau untuk datang kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa ketika seseorang mengalami jalan buntu, ya, yang penting dia jangan putus harapan, ya, yang penting dia mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan seperti cahaya, Tuhan itu seperti terang, maka di dalam tengah kegelapan itu, ya, cahaya Tuhan itu akan menerangi jalan kita, ya. Jadi kita melihat sekarang ini, ya, situasi tidak baik-baik saja, ya, banyak sekali bencana terjadi, ya, banjir, bandang, ya, gempa bumi, apa yang terjadi banyak sekali, ya, dan manusia hidup dalam kejahatan, ya, penipuan, berbagai macam banyak dosa, tetapi jika terang Tuhan hadir dalam hidup mereka, ya, maka eh, mereka merasa putus asa itu, ya, akan ada harapan lagi seperti itu, ya. Jadi saya juga dulu mungkin pernah ya mengalami hal yang sama ketika saya gagal ginjal, mungkin saya rasakan ya sepertinya nggak punya pengharapan lagi. Tetapi untungnya yaitu saya boleh mengenal Yesus, ya mengenal terang itu sehingga memberikan saya pengharapan yang baru, semangat yang baru, ya, dan luar biasa bahwa Tuhan itu akan menarangi jalan kita, bahwa pasal 9 ayat 1 mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar, ya. Jadi bangsa yang berjalan kegelapan itu mereka tidak selamanya berada dalam kegelapan, karena apa? Mereka melihat terang Tuhan, ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, saya baca untuk kita semuanya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi Tuhan memilih ya orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu supaya apa? Supaya mereka keluar dari tempat kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan terang Tuhan yang ajaib itu ya digenapi yaitu melalui Yesus Kristus. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, saya akan baca untuk kita semuanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini firman Tuhan mengatakan, akulah terang hidup. Ya, Yesus adalah terang hidup. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, maka dia punya terang hidup, dia punya masa depan yang cerah, dia punya pengharapan yang baik. Jadi kita percaya, ya sebentar kita masuk di tahun 2026, kita percaya yang baik itu sudah Tuhan sedia di ke depan sana. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kita kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat 2. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan, menggambarkan, Yesaya menggambarkan bahwa apa? Bahwa Tuhan akan menimbulkan sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Ya, di waktu panen berarti kalau panen itu berarti harus ada yang ditabur. Ya, kalau tidak ada yang tabur itu gimana kita mau panen? Ya,
Memang waktu tabur itu ya enggak menyenangkan, ya, atau ada lelah, ada capek, ya. Saya gambarkan mungkin mereka di Galang Baru sana, ya. Mereka menabur benih mungkin, ya, mungkin benih mentimun mungkin, ya. Mereka menanam ya berbagai macam, mungkin kacang panjang, mungkin mentimun, ya mereka harus gali dulu tanahnya dan mereka harus memberikan benihnya dan setelah itu mereka harus memeliharanya. Ya, mereka harus menjaganya, mereka memberi pupuk dan mereka harus siram. Ya, mungkin enggak bisa langsung dipanen. Mungkin perlu waktu, sekian waktu yang untuk apa pertumbuhan benih, ya benih mentimun itu. Jadi itu enggak gampang bagi Tuhan. Ya, karena apa? Ada masa-masanya mereka gagal panen. Karena apa? Tanaman mereka itu kerdil. Ya, timun mereka tidak besar. Gimana? Sudah habis uang, ya, habis tenaga, habis waktu, tetapi yang ada mereka gagal panen karena apa? Tanaman mereka itu kerdil, tidak besar. Ya, yang harusnya sekian waktu sudah besar, sudah bisa panen, tetapi kerdil karena tidak besar. Ya, dan puji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengadakan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika tanaman mereka tidak berhasil, ketika tanah mereka kerdil, maka mereka meminta kami, hamba-hamba Tuhan, untuk datang ke kebun mereka, untuk mendoakan kebun mereka, untuk mengurapi kebun mereka, dan puji Tuhan, ya setelah didoakan, maka mereka mendapat panen yang berkelimpahan. Ya, itu nggak gampang bagi Tuhan. Ya, karena apa? Ya mungkin kadang untuk menyiram itu panas terik. Ya, kadang mungkin lagi capek atau kadang lagi kurang enak badan, kurang sehat, tetapi mereka paksa bekerja, mereka harus menyiramnya. Ya, kalau tidak menyiramnya maka tanaman mereka itu akan kering, akan layu, akan mati. Ya, dalam situasi mereka kurang sehat mungkin, ya, mereka terpaksa bekerja. Mereka harus menyirami tanaman mereka, memberi pupuk kepada tanaman mereka supaya apa? Pada waktu hanya nanti maka mereka akan panen. Ya, kalau sudah tiba waktunya panen, malam hari tidur pun bisa tersenyum ya kan? Ya, bayangin apa? Ya, uang yang warna merah. Ya, bayangin uang yang warna merah itu ya. Karena apa? Mereka panen mendapat hasil yang berlimpah. Ya, jadi di sini ya saya menggambarkan bahwa mereka akan mengalami sukacita yang besar. Ya, mereka bersukacita di hadapanmu seperti waktu orang panen. Ya, panen itu yang luar biasa diberkati Tuhan. Segala jerih lelah, jerih payah itu terbayar semuanya. Karena apa? Karena mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Ya. Dan di sini juga apa? Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, jarahan itu ya ketika mereka perangan dan ada mereka mendapat rampasan dari mereka kena perang, menang perang, ya mereka dapat jarahan. Ya, jadi itu juga sukacita yang luar biasa. Saya pernah melayani seorang anak remaja, ya dia mengalami depresi, ya kecewa berat, ya bukan hanya kepada manusia, bahkan dia sahabat Tuhan kecewa berat, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan memakai saya untuk melayaninya, ya mendoakannya, dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dan campuran tangan Tuhan, ya ada terang Tuhan sehingga dia pulih, ya dia terlepas, terbebas daripada depresi itu. Saya yakin dan percaya kalau hari itu Tuhan tidak memakai saya menolong dia, dia akan menjadi ya orang gila mungkin. Maaf, kata kasar mungkin menjadi orang gila. Tetapi dia pulih, dia wajahnya kembali bercahaya. Karena apa? Dia telah dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan hal yang luar biasa lagi, ya ketika dia balik kampung itu, ya dia mengirim paket untuk saya, ya berkat itu dari murah saya, yaitu apa? Durian 3 kardus. Ya, bayangin, ya 1 kilo cukup mahal durian. Ini 3 kardus dikirim dia. Ya, dia kirim, wah luar biasa. Ya, saya sangat senang. Karena apa? Ya boleh melayani orang,
dan juga boleh dapat berkat, ya. Dan saya bagikan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, ya, sangat senang kita melakukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan terangnya itu dan memulihkannya itu, maka kita bisa bersorak-sorak. Bahkan orang itu dengan senang hati memberkati kita. Kita tidak minta, ya, tetapi dia dengan sendiri tergerak hatinya untuk memberkati hamba Tuhan. Ya, karena apa? Karena dia merasakan kelegaan, kelepasan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, jadi gandar dan juga kuk yang menekannya dan tongkat si penindasnya itu telah Tuhan patahkan. Ya, Tuhan telah membebaskan umatnya daripada dosa, ya, yang memisahkan manusia daripada kasih Allah, dan juga melepaskan dari semua ikatan kuasa-kuasa kegelapan itu, supaya apa? Supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan malam hari sungguh luar biasa, kita yakin dan percaya, ya, mungkin tinggal tidak lama lagi kita melewati tahun ini, tapi kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Kemarin saya pergi ke King Hotel, Menara Doa untuk berdoa di sana, pas hari itu perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus, dan saya mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan mendengarkan doa saya, luar biasa, ya, karena kami suami istri sedang dalam pergumulan, kami sedang meminta sesuatu kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, dan ketika saya datang ke Menara Doa untuk berdoa, menerima ayat firman Tuhan dalam anggurnya yang ada ayat firman Tuhan, dan firman Tuhan luar biasa, yaitu Tuhan mendengarkan doa saya. Dan ketika saya kirim kepada istri saya, dan istri saya mengatakan, ini firman Tuhan untuk kita, ya. Dan saya percaya juga malam ini bukan kebetulan bahwa saya membawa firman Tuhan tentang pemulihan. Dan saya percaya juga ini bukan hanya untuk kami, tetapi untuk kita semua yang hadir malam ini. Amin. Ya, saya juga percaya pemulihan juga untuk bagi Bapak Ibu Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Ya, apapun masa pergumulan kita, percayalah bahwa masa persoalan kita tidak permanen, tetapi kasih Tuhan itu permanen. Ya, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyiar jalan kita, sehingga kita bisa berjalan lagi mengikuti jalan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita daripada dosa, daripada semua kuasa kegelapan itu, supaya kita apa? Kita mengalami sukacita yang luar biasa. Ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi di sini firman Tuhan, nubuatan Yesaya, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dinubuatkan untuk lahir ke dunia ini, dan 2000 tahun yang lalu dia sudah lahir ke dalam dunia ini, dan dia memberikan sukacita yang luar biasa, dia memberikan kelepasan yang luar biasa kepada banyak bangsa, dan banyak sekali bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Karena apa? Masalah persoalan pergumulan yang mereka hadapi, ada penasehat ajaib, yaitu Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita ada masalah-masalah pergumulan, jangan kita lari kepada manusia, tetapi kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang mampu menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Ya, setiap kali kita baca firman Tuhan, maka kita mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Dia adalah penasihat ajaib. Penasihat ajaib itu membawa menyelesaikan masa persoalan kita, pergumulan kita, ya. Ketika kita melihat jalan buntu, kita akan mendapatkan, menghadapi, ya, sesuatu jalan yang tidak ada jalan keluarnya, dan kita percaya Tuhan Allah adalah penasihat ajaib, maka dia akan beritahu kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan,
maka kita percaya semua petunjuk Tuhan, ya semua yang terang, tuntun jalan kita itu, ujungnya kepada apa? Kepada damai sejahtera, ya bukan kepada kesuraman, tetapi yang Tuhan bawa kita kepada apa? Kepada damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Tuhan itu, ya memang luar biasa. Karena apa? Dialah Raja Damai. Raja Damai itu, ya yaitu dari buah Roh Kudus. Yang ketiga, buah Roh Kudus yang ketiga, yang pertama adalah kasih, kedua sukacita, dan ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah itu, ya menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kebimbangan. Karena apa? Ada Raja Damai yang menuntun hidup kita. Kita tidak takut lagi, kita cemas lagi, tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Bu Yus, gimana Pak Isbat? Mulai sehat ya? Oh, puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus luar biasa ya, sehingga Ibu juga bisa kembali datang ibadah malam hari ini ya. Jadi ada kelegaan ya Bu ya. Kemarin pun saya pun ikut gelisah juga ya. Lihat Bapak harus pasang oksigen ya. Dan puji Tuhan, ya kita percaya lewat doa-doa kita, ya lewat doa banyak orang, doa Ibu Gembala, pastor, ya jemaat, semuanya doakan Pak Isbat, kita percaya ya Tuhan memberikan kelegaan, kesembuhan. Ya kalau dia sudah 10 hari tidak pasang oksigen, kita percaya Bapak akan semakin sehat, semakin diberkati Tuhan. Amin ya Bu ya. Percaya ya ada kasih Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ya jadi percaya saja ya. Ini adalah seorang Rasmi ya yang sangat terbatas ya dalam baca tulis, tetapi dia juga dipakai Tuhan seluar biasa. Karena apa? Waktu di pasar itu ada orang kerasukan itu, ya dia yang menengkingnya, ya dia yang mengusir setannya itu, ya luar biasa. Ya, jadi karena apa? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah penasehat ajaib dan Yesus adalah Raja Damai itu. Sehingga orang yang kerasukan itu ketika diusir, ya roh itu mengganggunya, maka dia akan mengalami kelepasan juga kepada Tuhan. Ya. Ada Bu Ana juga malam hari ini, kita bersyukur ya, Bu Ana sudah selesai operasinya ya dengan baik ya, sehingga apa malam hari ini dia bisa datang ibadah ya. Kemudian begitu cepat, kita bersyukur ya Bu Ana ya, karena apa? Karena Tuhan mengasihi Bu Ana. Ya, saya pun pikir kiranya Bu Ana nggak datang malam hari ini, ya karena dia beroperasi. Hari apa kemarin ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baru 4 hari operasinya. Ya, untuk mengeluarkan pen. Ya, tetapi di hari ini sudah bisa ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena setiap kali kita datang kepada Tuhan, ya semua rasa capek kita, rasa beban berat kita terlepas ya. Karena apa? Kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita datang dekat kepada Tuhan. Kita percaya kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang daripada Tuhan. Ya. Kita bersyukur malam hari ini ya, karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan memulihkan tanah Zebulun dan Naftali, kita percaya Tuhan yang kita sembah, ya Allah yang baik, Allah yang penuh kasih itu, dia juga akan memberkati kita, memulihkan hidup kita. Ya baik Bu Ani Barudi, semua Pak Hai, Susan, ya anak-anak sekolah di belakang sana juga, percayalah Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Untuk menutupnya, firman Tuhan terakhir yaitu ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini ya. Jadi damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi kita yang berjalan bersama Tuhan, maka damai sejahtera itu akan tetap ada dalam hati kita, sehingga kita boleh diberkati Tuhan. Karena apa? Hati yang gembira obat manjur. Amin. Ya, jadi ada sukacita, ada damai sejahtera, maka kita semakin sehat, semakin diberkati Tuhan, dan kita percaya segala yang baik itu akan Tuhan limpahkan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta WL pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu El Shaddai, tak usah ku takut.